Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru menginjak 23 tahun. Namun hidupnya sudah ditempa oleh kerasnya kenyataan. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana berdinding papan, beratap seng yang jika hujan turun, bunyinya berisik seperti dentuman-dentuman kecil. Raka sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan. Kadang ia membantu di bengkel milik tetangga, kadang ikut proyek bangunan harian, dan di waktu senggang, ia mencari tambahan dengan menjual gorengan ibunya di pasar sore. Hidupnya pas-pasan, tetapi ia tak pernah mengeluh. Ia terbiasa bersyukur dengan apa yang ada. Orang-orang di kampung mengenalnya sebagai pemuda yang sopan dan suka menolong. Meski tidak punya apa-apa, ia selalu hadir ketika ada tetangga yang butuh bantuan. Membantu mengangkat barang saat ada yang pindahan, menuntun motor tetangga yang mogok, atau sekadar menemani anak-anak bermain bola di lapangan tanah kosong. Karena itulah, orang tua sering berpesan pada anak-anak mereka, belajarlah dari Mas Raka, meskipun hidupnya sederhana, hatinya selalu luas. Namun, di balik senyum dan sikap rendah hati itu, Raka menyimpan rasa rindu pada ayahnya yang sudah lama meninggal akibat sakit. Ibunya, Bu Siti, kini menjadi satu-satunya keluarga yang ia punya. Mereka berdua saling menguatkan dalam hidup yang serba terbatas. Suatu sore, awan kelabu menggantung pekat di langit. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan bergetar hebat. Tak lama kemudian, hujan deras turun mengguyur kampung itu. Raka yang saat itu baru pulang dari membantu bengkel Pak Udin, langsung berlari kecil menuju rumahnya yang tak jauh dari lapangan. Bajunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air, dan napasnya tersengal. "Assalamualaikum," serunya sambil membuka pintu kayu rumahnya. "Waalaikumsalam." "Aduh, basah sekali, Nak. Cepat ganti baju, nanti masuk angin," ujar Bu Siti yang sedang menyiapkan teh hangat di dapur. Raka tersenyum, menaruh sandal jepitnya di teras, lalu mengganti bajunya. Sambil menyeruput teh hangat, ia menatap hujan deras di luar jendela. Air mulai mengalir deras di selokan, suara gemericiknya terdengar bercampur dengan dentuman hujan di atap seng. Hujan itu tak berhenti hingga malam. Bahkan, keesokan harinya, hujan masih turun dengan intensitas tinggi. Kampung yang biasanya ramai dengan anak-anak bermain dan ibu-ibu bercengkerama di teras rumah, kini sepi. Semua orang lebih banyak berdiam diri di dalam rumah. Di hari ketiga, hujan tak kunjung reda. Air di parit-parit meluap, merembes ke jalan-jalan kecil, hingga sebagian pekarangan warga mulai tergenang. Raka membantu beberapa tetangga meninggikan barang-barang mereka. "Mas Raka, tolong bantu angkat lemari ini ke atas, takut kena air," pinta Bu Rahmi, tetangganya. Tanpa ragu, Raka membantu mengangkat perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi. Ia juga membantu menutup celah-celah pintu dengan karung berisi pasir agar air tak mudah masuk. Kampung itu memang berada di dataran rendah, dekat dengan aliran sungai kecil. Jika hujan turun terus-menerus, banjir menjadi ancaman yang tidak bisa dihindari. Warga sudah terbiasa dengan kondisi ini, tetapi tetap saja setiap kali banjir datang, selalu membawa kecemasan. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin kencang berdesir, membuat pohon-pohon bergoyang seakan ingin tumbang. Listrik sempat padam beberapa kali, membuat kampung diselimuti kegelapan. Di rumah, Bu Siti duduk sambil berdoa, "Ya Allah, lindungi kampung kami dari mara bahaya." Raka duduk di sampingnya, mencoba menenangkan ibunya. "Insya Allah, Bu. Kita hadapi saja bersama-sama. Kalau ada apa-apa, aku siap membantu tetangga juga." Di luar sana, suara air yang makin deras terdengar menakutkan. Sungai yang berada di sisi timur kampung sudah hampir meluap. Warga mulai cemas, beberapa bahkan berjaga sambil membawa senter, mengawasi ketinggian air. Dalam hati, Raka teringat masa kecilnya. Ia masih berusia 7 tahun ketika banjir besar melanda kampung itu. Rumahnya terendam hingga setengah meter. Ayahnya, almarhum, kala itu menggendongnya di pundak sambil mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. "Ayah, airnya banyak sekali," ujar Raka kecil dengan mata ketakutan. Ayahnya tersenyum menenangkan,
Jangan takut, nak. Air bisa naik setinggi apapun, tapi hati kita harus tetap kuat. Kenangan itu selalu terpatri di ingatan Raka. Kini, setelah ayahnya tiada, ia merasa tanggung jawab itu ada pada dirinya. Jika banjir benar-benar datang, ia harus berani menolong siapapun yang membutuhkan. Keesokan paginya, hujan belum juga berhenti. Air sungai meluap ke jalanan. Beberapa rumah di tepi sungai mulai terendam. Warga saling berteriak satu sama lain. Air masuk ke rumah. Cepat angkat barang-barang ke atas meja. Anak-anak dibawa ke tempat yang aman. Raka segera berlari ke arah kerumunan warga. Ia membantu Pak Udin memindahkan motor yang sudah hampir terendam, lalu menolong Bu Rahmi menggendong anaknya ke pos ronda yang lebih tinggi posisinya. "Mas Raka, hati-hati ya. Air makin deras," teriak seseorang. Namun, Raka hanya menjawab dengan anggukan. Dalam hatinya ia tahu, ini baru permulaan. Hari itu, kampung berubah drastis. Jalanan yang biasanya berdebu kini berubah menjadi aliran air coklat keruh. Barang-barang hanyut, mulai dari sandal, ember, hingga kayu-kayu bekas. Anak-anak menangis ketakutan, sementara orang tua sibuk menyelamatkan harta benda seadanya. Di tengah kepanikan itu, Raka merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya air yang datang, tapi juga ujian besar bagi semua orang. Kalau hujan tak berhenti malam ini, banjir bisa makin parah, gumamnya. Sore itu, Raka berdiri di depan rumahnya sambil memandangi aliran air yang makin tinggi. Hatinya tidak tenang. Seperti ada firasat buruk yang menghantuinya. Ia menoleh ke arah ibunya. "Bu, kalau air makin tinggi, ibu ikut aku ke pos ronda ya. Di sana lebih aman." Bu Siti mengangguk, meski raut wajahnya jelas menyimpan kekhawatiran. Di kejauhan, terdengar suara anak kecil menangis. Masih samar, tetapi membuat Raka tersentak. Ia menajamkan pendengaran, mencoba memastikan arah suara itu. Namun, karena suara hujan dan derasnya air, ia belum bisa memastikan. Firasat itu semakin kuat. Raka merasa, sebentar lagi sesuatu akan terjadi. Hujan yang tak kunjung reda membuat suasana kampung semakin tegang. Langit terus meneteskan air seolah tak pernah lelah. Sungai kecil yang mengalir di sisi timur kampung kini bukan lagi sekadar sungai. Airnya berubah menjadi arus deras yang siap melahap apapun di sekitarnya. Pagi itu, Raka sudah terjaga sejak subuh. Ia duduk di depan rumah, memperhatikan arus air yang mengalir di jalanan. Air sudah setinggi betis orang dewasa. Jalan kampung yang biasanya ramai dengan anak sekolah dan ibu-ibu membawa dagangan kini lengang. Hanya beberapa warga yang terlihat mondar-mandir dengan wajah cemas. Bu Siti membawa segelas kopi hangat untuk anaknya. "Nak, jangan terus di luar. Kau juga butuh istirahat." Raka menerima kopi itu sambil menghela napas. "Aku hanya khawatir, Bu. Airnya terus naik. Kalau begini, tak lama lagi pasti makin parah." Baru saja ia menyeruput kopi hangat, terdengar teriakan dari ujung gang. "Air masuk rumah. Cepat, bantu." Raka refleks menaruh gelas, lalu berlari menuju sumber suara. Di sana, ia melihat beberapa warga berusaha mengangkat barang-barang dari rumah Pak Jaya yang airnya sudah setinggi lutut. Raka segera bergabung. Bersama pemuda lain, ia mengangkat lemari, kasur, dan karung beras ke lantai 2 rumah tetangga yang posisinya lebih tinggi. "Terima kasih, Raka," ujar Pak Jaya dengan wajah lelah. "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting keluarga aman dulu," jawab Raka sambil menatap anak-anak Pak Jaya yang menangis ketakutan. Warga akhirnya memutuskan untuk berkumpul di pos ronda yang letaknya agak tinggi. Raka membantu menggendong anak-anak kecil, sementara para ibu membawa makanan seadanya dalam kantong plastik. Laki-laki dewasa lain ikut mengamankan barang-barang berharga. Di pos ronda, suasana penuh sesak. Anak-anak duduk meringkuk di pangkuan ibunya, sementara para lelaki bergantian berjaga. Air makin naik. Dari kejauhan, terdengar suara bambu yang patah, genteng yang terbawa arus, dan suara teriakan warga lain yang berusaha menyelamatkan diri. Kalau hujan tidak berhenti sampai malam,
Kampung kita bisa tenggelam, ujar Pak Udin dengan suara bergetar. Raka mencoba menenangkan suasana. Ia berdiri di tengah warga, suaranya tegas meski hatinya sendiri diliputi rasa cemas. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan panik. Kita saling bantu. Anak-anak kita harus tetap aman. Kalau ada yang sakit, beritahu saya. Kalau ada barang yang bisa dipindah ke tempat lebih tinggi, kita lakukan bersama-sama. Jangan ada yang sendirian. Warga mengangguk. Kata-kata itu memberi mereka sedikit kekuatan. Sejak dulu, Raka memang selalu menjadi pemuda yang bisa diandalkan. Menjelang malam, hujan justru semakin deras. Air sudah setinggi pinggang orang dewasa di sebagian rumah. Kampung seperti lautan kecil. Perahu karet dari relawan belum juga datang karena akses jalan menuju kampung terputus. Warga hanya bisa mengandalkan tenaga mereka sendiri. Di pos ronda, suara tangis anak-anak semakin keras. Beberapa orang tua mulai kelelahan. Bu Siti duduk sambil berzikir, sementara Raka bolak-balik keluar pos ronda, memastikan kondisi sekitar. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar dari arah barat kampung. Suara itu bukan suara air atau angin. Seperti suara tangisan. "Mas, kau dengar itu?" tanya seorang pemuda. Raka mengangguk, matanya menatap ke arah gelap. Iya, sepertinya ada yang butuh bantuan. Namun, warga lain melarang. "Jangan nekat, Raka. Arus deras sekali. Bahaya kalau kau pergi sendirian." Raka terdiam sejenak. Nalurinya berkata, suara itu nyata. Ada seseorang di luar sana yang terjebak. Tak tahan dengan firasatnya, Raka akhirnya mengambil keputusan. Ia mengenakan jaket tebal, lalu mengambil bambu panjang untuk dijadikan penopang. "Aku harus cek ke sana. Kalau benar ada orang, kita tidak bisa diam saja," ucapnya. "Raka, jangan nekat," teriak ibunya dengan wajah cemas. Namun Raka hanya menoleh sebentar, menenangkan ibunya dengan tatapan, lalu melangkah ke tengah genangan air. Arus begitu deras, membuatnya sulit berjalan. Setiap langkah terasa berat, air setinggi perut mendorong tubuhnya. Bambu di tangannya menjadi tumpuan agar ia tidak hanyut. Suara tangisan itu makin jelas. Suara bocah kecil yang ketakutan. "Tolong!" Suara kecil itu terdengar lirih, hampir tenggelam oleh derasnya hujan. Raka menajamkan pandangan. Di kejauhan, ia melihat sebuah rumah kecil yang separuhnya sudah terendam. Di atas meja kayu dekat jendela, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 6 tahun berdiri sambil menangis. Air hampir mencapai lututnya. Tanpa pikir panjang, Raka bergegas mendekat. Hatinya berdegup kencang. Setiap langkahnya penuh risiko, tetapi ia tahu, bocah itu tidak akan selamat tanpa bantuan. "Bertahan, Nak. Aku datang," teriak Raka keras-keras. Bocah itu menoleh, matanya penuh air mata. "Kakak, tolong." Di saat itu, Raka merasakan dua hal sekaligus, ketakutan dan keberanian. Ia takut arus menyeretnya, takut jika ia tak bisa kembali. Tetapi keberanian untuk menyelamatkan bocah itu jauh lebih besar. Ia meraih dinding rumah bocah itu, lalu memanjat ke jendela. Dengan susah payah, ia menggapai tubuh kecil yang gemetar. "Jangan takut, Nak. Aku di sini," katanya lembut sambil menggendong bocah itu di bahunya. Tangisan bocah itu semakin keras, tapi ia memeluk Raka erat-erat, seakan tahu bahwa hanya pemuda itu yang bisa menyelamatkannya. Membawa bocah di tengah arus deras bukanlah hal mudah. Tubuh Raka beberapa kali hampir terhanyut. Bambu yang ia bawa tadi menjadi penyelamat. Ia menancapkan bambu ke dasar jalan, menahan tubuh agar tetap stabil. Di pos ronda, warga mulai panik melihat Raka menggendong bocah di tengah banjir. "Ya Allah, itu Raka. Dia membawa anak kecil. Cepat, tolong dia." Beberapa warga berusaha mendekat dengan tali panjang. Raka menggenggam tali itu dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain memeluk bocah itu erat-erat. Setiap langkah seperti pertarungan hidup dan mati. Namun, perlahan ia berhasil mendekat ke pos ronda. Begitu sampai, warga langsung menyambut.
Mereka membantu menarik Raka ke tempat aman. Bocah itu segera dipeluk ibunya yang ternyata sudah menunggu sambil menangis histeris. "Terima kasih, Mas Raka, terima kasih," ucap sang ibu dengan suara bergetar. Warga yang menyaksikan kejadian itu tak bisa menahan haru. Beberapa menitikkan air mata. Mereka tahu, tindakan Raka barusan bukan hal biasa. Ia mempertaruhkan nyawa untuk seorang bocah kecil. Bu Siti pun langsung memeluk anaknya dengan erat. "Astagfirullah. Nak, kau bikin ibu hampir pingsan. Tapi ibu bangga padamu." Raka hanya tersenyum tipis. Nafasnya masih terengah, tubuhnya gemetar karena dingin, tapi hatinya lega. Bocah itu selamat. Malam itu, meski banjir belum surut, suasana pos ronda sedikit berubah. Ada rasa syukur yang begitu dalam. Warga berdoa bersama, memohon keselamatan. Di sudut pos ronda, bocah kecil yang diselamatkan Raka duduk di pangkuan ibunya. Sesekali ia menoleh ke arah Raka dengan mata polos penuh kekaguman. Raka hanya membalas dengan senyum hangat, lalu kembali menatap derasnya hujan di luar. Dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Banjir masih ada, ancaman masih nyata. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan siapapun sendirian menghadapi bahaya. Suasana di pos ronda malam itu terasa berbeda. Hujan masih turun deras, angin berdesir kencang, dan air banjir semakin meluas. Namun, setelah kejadian Raka menyelamatkan seorang bocah kecil, wajah-wajah cemas warga sedikit berubah. Ada harapan yang tumbuh. Ada rasa syukur yang menghangatkan hati. Bocah kecil itu kini duduk di pangkuan ibunya. Tubuhnya masih gemetar karena kedinginan, matanya merah karena terlalu lama menangis. Ibunya, seorang wanita muda bernama Mira, terus memeluknya erat seakan tak mau melepaskan lagi. "Mas Raka, aku tidak tahu harus berkata apa. Kalau tidak ada kamu, anakku mungkin sudah." Suara Mira tercekat, air matanya jatuh. Raka tersenyum lemah, wajahnya masih pucat karena kelelahan. "Tidak usah berterima kasih, Bu. Yang penting anak ibu selamat." Bocah itu bernama Aldi, usianya baru 6 tahun. Rambutnya basah kusut, pipinya masih penuh sisa air mata. Sesekali ia menatap Raka dengan sorot mata polos, lalu kembali menyembunyikan wajah di dada ibunya. Namun perlahan, rasa takutnya mulai berkurang. Ketika Raka duduk di pojok pos ronda untuk menghangatkan badan, Aldi berjalan pelan mendekat. Ia masih ragu-ragu, tetapi akhirnya berdiri di samping Raka. "Kak?" ucapnya lirih. Raka menoleh. "Iya, Nak." Aldi menatapnya dengan mata besar yang masih basah, lalu berkata, "Terima kasih, sudah tolong aku." Raka terdiam sejenak, lalu mengusap kepala bocah itu dengan lembut. "Kamu anak kuat, Aldi. Jangan takut lagi, ya. Di sini ada banyak orang. Kita semua keluarga." Ucapan sederhana itu membuat Aldi tersenyum kecil untuk pertama kalinya malam itu. Kisah keberanian Raka menyebar cepat. Warga yang menyaksikan langsung merasa terharu. Mereka bercerita satu sama lain tentang bagaimana Raka berjuang melawan arus deras demi menyelamatkan bocah kecil itu. "Mas Raka benar-benar berani," ujar seorang bapak. "Dia tidak pikir panjang. Padahal kalau hanyut, siapa yang menolong dia?" sahut yang lain. Bu Siti hanya bisa menghela napas panjang mendengar cerita itu. Ia bangga pada anaknya, namun juga tak bisa menutupi rasa takutnya. "Ya Allah, lindungi anakku," doanya lirih. Namun, ia tahu Raka tidak akan pernah berubah. Dari kecil, anak itu selalu punya hati yang besar untuk orang lain. Waktu terus berjalan, malam semakin larut. Hujan masih deras, banjir belum menunjukkan tanda-tanda surut. Warga yang ada di pos ronda mencoba bertahan. Ada yang duduk sambil memeluk lutut, ada yang berzikir, ada pula yang tertidur kelelahan meski lantai dingin menusuk. Raka tak bisa tidur. Matanya terus menatap keluar pos ronda, ke arah banjir yang kian meluas. Sesekali ia bangkit, berjalan memeriksa keadaan sekitar. Aldi yang awalnya tertidur di pangkuan ibunya, terbangun dan melihat Raka duduk sendirian. Ia pelan-pelan berjalan menghampiri. "Kak Raka,
Suaranya pelan. Raka menoleh, sedikit kaget. Kenapa belum tidur, nak? Aldi duduk di sampingnya, lalu berkata, aku tadi takut sekali. Aku pikir aku sendirian, airnya besar sekali. Raka menatapnya dengan penuh kasih. Sekarang kamu tidak sendirian. Ingat itu. Ada ibu, ada semua orang di sini, dan ada aku juga. Aldi menunduk, lalu tanpa disangka, ia menyandarkan kepalanya ke lengan Raka. Aku mau tidur di sini, boleh? Raka tersenyum. Boleh, nak. Dan malam itu, bocah kecil itu akhirnya bisa tidur dengan tenang, bersandar pada pemuda sederhana yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Keesokan paginya, hujan masih turun meski agak reda. Air banjir belum surut, malah semakin tinggi di beberapa titik. Kampung tampak seperti lautan kecil. Warga di pos ronda mulai kekurangan makanan. Nasi bungkus yang sempat mereka bawa sudah habis. Beberapa orang mencoba memancing atau mengambil makanan dari rumah-rumah yang masih bisa dijangkau. Raka ikut membantu. Ia bersama beberapa pemuda lain menyeberang dengan rakit darurat dari papan dan bambu. Mereka mengambil beras, mie instan, dan air minum dari rumah yang lebih tinggi, lalu membaginya ke semua orang. Di tengah kesibukan itu, Aldi terus mengikuti Raka kemanapun ia pergi. Bocah itu seperti tak mau jauh-jauh darinya. Kamu ikut lagi? Tanya Raka sambil tersenyum. Aldi mengangguk. Aku nggak mau jauh dari kakak. Kalau air datang lagi, aku takut. Raka mengelus kepalanya. Baiklah, tapi kamu harus janji tetap dekat sama ibu kalau aku sibuk. Ya. Aldi mengangguk patuh. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Banjir tidak segera surut, membuat warga harus bertahan di pos ronda lebih lama. Dalam situasi itu, kedekatan antara Raka dan Aldi semakin terlihat. Aldi sering duduk di samping Raka, menatap setiap gerak-geriknya. Ia ikut tersenyum ketika Raka bercanda dengan warga lain, ikut gelisah ketika Raka pergi membantu evakuasi. Mira, ibu Aldi, menyadari hal itu. Suatu sore, ia menghampiri Raka. Mas Raka, anak saya jadi dekat sekali sama kamu. Terima kasih sudah mau sabar dengannya. Raka menggeleng. Tidak apa-apa, Bu. Justru saya senang. Aldi anak yang baik. Dia hanya butuh teman agar tidak takut. Mira tersenyum penuh rasa syukur. Kalau tidak ada Mas Raka, mungkin saya sudah kehilangan dia. Saya berhutang nyawa. Raka terdiam, lalu berkata lirih, jangan bicara begitu, Bu. Kita semua hanya saling bantu. Hari ini saya menolong, besok bisa saja saya yang ditolong. Hari itu, setelah membagi makanan, Raka duduk bersama beberapa warga. Mereka mulai bercerita tentang pengalaman mereka. Dulu waktu muda, saya sering dengar cerita pahlawan, ujar Pak Udin. Tapi baru kali ini saya lihat sendiri, anak muda yang rela taruh nyawa demi orang lain. Itu bukan hal kecil. Yang lain mengangguk. Benar. Kalau semua pemuda seperti Raka, kampung ini pasti lebih kuat menghadapi apapun. Ucapan-ucapan itu membuat suasana di pos ronda berubah. Dari yang tadinya penuh ketakutan, kini muncul semangat baru. Semua orang merasa lebih berani karena ada sosok Raka di tengah mereka. Malam berikutnya, ketika hujan mulai reda, Aldi kembali menghampiri Raka. Ia membawa sepotong roti yang disisihkan ibunya. Kak, ini buat kakak, katanya polos. Raka menolak halus. Kamu saja yang makan, nak. Kakak masih kuat. Namun Aldi bersikeras. Enggak, kak. Kakak sudah nolong aku. Aku janji, kalau aku besar nanti, aku juga mau nolong orang lain. Kayak kakak. Raka tertegun. Kata-kata polos bocah itu menusuk ke dalam hatinya. Ia mengelus kepala Aldi, matanya berkaca-kaca. Janji itu jangan dilupakan, nak. Dunia butuh orang-orang yang mau saling tolong. Aldi mengangguk mantap. Meski hujan mulai reda, banjir belum benar-benar surut. Warga masih harus bertahan. Namun, ikatan yang terbentuk selama musibah itu menjadi semakin kuat. Semua orang merasa lebih dekat satu sama lain. Dan di tengah semua itu,
Hubungan antara Raka dan bocah kecil bernama Aldi semakin erat. Aldi bukan lagi sekadar bocah yang ditolongnya. Ia sudah seperti adik kecil yang harus dijaga. Bagi warga, kejadian itu menjadi titik balik. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keberanian seorang pemuda sederhana bisa menyelamatkan nyawa, bisa mengubah rasa takut menjadi harapan, dan bisa menyentuh hati semua orang. Dan bagi Raka, ia sadar satu hal. Hidupnya yang sederhana ternyata bisa bermakna besar ketika digunakan untuk menolong sesama. Rintik hujan akhirnya mulai mereda sore itu. Awan kelabu yang sejak pagi menggantung di langit berangsur cerah. Meski genangan air di kampung masih tinggi hingga selutut orang dewasa. Warga yang tadinya panik perlahan menemukan ritme baru. Mereka mulai saling menolong. Sebagian ada yang menjemur pakaian basah, sebagian lagi menyiapkan makanan seadanya di posko darurat. Di tengah hiruk-pikuk itu, sosok Arif tampak duduk bersandar di bawah tenda biru sederhana yang dipasang relawan di dekat balai desa. Bajunya masih basah kuyup, rambutnya acak-acakan, dan napasnya belum sepenuhnya teratur. Di pangkuannya, bocah kecil yang tadi berhasil ia selamatkan masih terlelap. Tubuh mungil itu dibungkus kain sarung milik salah seorang ibu yang dengan sigap memberikannya begitu mereka tiba di posko. "Alhamdulillah, anaknya selamat," ucap Pak RT sambil menepuk bahu Arif. Matanya berkaca-kaca melihat keberanian pemuda itu. "Kalau bukan karena kamu, entah apa yang terjadi." Arif hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia masih merasakan degup kencang ketika harus menembus arus deras, mendengar jeritan bocah itu, dan berjuang melawan rasa takut akan kemungkinan terburuk. "Semua karena pertolongan Allah, Pak. Saya cuma kebetulan ada di sana," jawabnya pelan. Beberapa warga berkumpul di sekitar mereka, menatap dengan penuh rasa haru. Seorang ibu muda, yang ternyata adalah ibu si bocah kecil, tiba dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis, dan tubuhnya gemetar saat melihat anaknya tertidur di pangkuan Arif. "Itu, anak saya?" Suaranya bergetar, tak percaya. Arif mengangguk sambil menyerahkan bocah itu perlahan. "Ya, Bu, dia sudah selamat." Tangisan langsung pecah. Ibu muda itu memeluk anaknya erat-erat, menciumi keningnya berkali-kali, sambil mengucapkan syukur yang tak henti. "Ya Allah, terima kasih. Nah, terima kasih banyak sudah menyelamatkan anak saya. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikanmu." Arif terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, "Tidak usah dibalas, Bu. Yang penting dia selamat. Itu sudah cukup." Warga yang menyaksikan adegan itu ikut menitikkan air mata. Beberapa orang spontan mengusap mata mereka, ada juga yang saling berpelukan karena ikut terbawa suasana. Di tengah kesulitan dan bencana, pemandangan penuh kasih sayang itu menjadi pengingat bahwa kemanusiaan masih hidup di hati mereka. Kabar tentang keberanian Arif cepat menyebar. Meski hanya satu kampung kecil, berita itu berpindah dari mulut ke mulut dengan cepat. Orang-orang yang sebelumnya sibuk menyelamatkan harta benda mereka kini punya bahan cerita yang menghangatkan hati. "Anak itu hampir hanyut, tahu," kata seorang bapak kepada kelompok warga yang sedang mengangkat kasur ke lantai 2. "Kalau Arif tidak sigap, mungkin kita tinggal mendengar kabar duka." "Betul, betul. Saya lihat sendiri bagaimana dia nekat terjun ke arus deras. Padahal dia sendiri bukan orang yang punya apa-apa, tapi hatinya luar biasa," sahut yang lain. "Orang seperti Arif jarang, ya. Hidup sederhana, tapi hatinya emas." Ucapan-ucapan itu terdengar hingga ke telinga Arif. Ia hanya bisa menunduk. Baginya, apa yang ia lakukan bukan untuk mencari pujian, melainkan dorongan naluriah untuk menyelamatkan sesama manusia. Namun di lubuk hatinya, ia tak bisa menyangkal ada rasa hangat ketika melihat warga kini memandangnya dengan mata berbeda, bukan lagi sekadar pemuda biasa yang bekerja serabutan, tapi sebagai seseorang yang berarti. Malam hari, posko darurat semakin ramai. Relawan dari kecamatan datang membawa bantuan berupa makanan instan, selimut, dan obat-obatan. Warga berkumpul, sebagian memasak bersama, sebagian lain menjaga anak-anak yang masih trauma.
Arif ikut duduk di dekat api unggun kecil yang dibuat dari potongan kayu basah yang berhasil dikeringkan. Api itu menjadi pusat kehangatan malam yang dingin. Anak-anak duduk berdekatan, sebagian masih menggigil, tapi mereka bisa tersenyum lagi karena ada banyak orang dewasa yang menjaga. Bocah kecil yang tadi ia selamatkan kini sudah lebih tenang. Ia duduk di pangkuan ibunya, sesekali melirik Arif dengan mata bulat polos. Senyum kecil muncul di wajah bocah itu, seolah ingin mengatakan, "Terima kasih." Meski bibir mungilnya belum mengucapkannya. Arif hanya mengangguk sambil tersenyum kembali. Ada perasaan sulit dijelaskan yang mengalir dalam dirinya, campuran lega, bangga, dan rendah hati. Keesokan paginya, saat matahari mulai menyembul malu-malu di ufuk timur, air banjir mulai surut perlahan. Warga keluar dari posko darurat untuk melihat keadaan rumah masing-masing. Banyak rumah yang rusak, perabotan terendam, dan barang-barang berharga hilang. Namun mereka tetap bersyukur, karena nyawa lebih penting dari segalanya. Di tengah kesibukan itu, Arif dipanggil oleh Pak Lurah yang baru saja tiba meninjau keadaan kampung. "Arif, mari sini sebentar," katanya. Arif menghampiri dengan langkah ragu. "Ya, Pak?" Pak Lurah menepuk bahunya dengan bangga. "Saya dengar kamu sudah menolong anak kecil dari arus deras kemarin. Luar biasa sekali, Nak. Atas nama warga, saya ucapkan terima kasih. Kamu telah menjadi teladan untuk semua." Warga yang mendengar ucapan itu spontan bertepuk tangan. Arif kaget dan wajahnya memerah karena malu. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. "Tidak usah berlebihan, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan," jawabnya tulus. Namun bagi warga, keberanian Arif tidak bisa dipandang remeh. Banyak orang yang bahkan tidak berani mendekati arus deras itu. Apa yang ia lakukan jelas lebih dari sekadar naluri biasa. Itu adalah pengorbanan. Malamnya, ketika hujan benar-benar reda dan langit mulai bertabur bintang, Arif duduk sendirian di tepi sawah yang masih tergenang. Udara segar memenuhi paru-parunya. Ia memandang jauh ke arah rumah-rumah kampung yang lampunya redup. Dalam diam, ia merenung. "Kalau saja aku tidak mendengar tangisan itu, mungkin aku akan menyesal seumur hidup." Ada suara langkah mendekat. Ternyata ibu bocah kecil itu datang menghampirinya. "Arif," panggilnya pelan. Arif menoleh. "Ya, Bu, ada apa?" Sang ibu duduk di sampingnya, membawa sebungkus nasi bungkus. "Ini ada sedikit makanan untukmu. Mungkin tidak seberapa, tapi tolong terima. Aku tidak punya apa-apa selain ucapan terima kasih. Anak saya tidak akan pernah melupakanmu." Arif terharu, tapi ia menolak dengan halus. "Terima kasih, Bu. Simpan saja untuk anak ibu. Saya sudah cukup dengan keadaan sekarang. Bisa melihat dia selamat, itu sudah hadiah buat saya." Air mata kembali menetes di pipi sang ibu. Ia menunduk, lalu berkata, "Doa kami akan selalu menyertaimu, Nak." Arif hanya tersenyum, menatap bintang yang berkelip di atas sana. Ia tidak menyangka, sebuah tindakan sederhana bisa menggerakkan begitu banyak hati. Hari-hari berikutnya, warga kampung saling bahu-membahu membersihkan rumah, jalan, dan sawah yang rusak akibat banjir. Anehnya, ada semangat baru yang tumbuh di antara mereka. Semua orang lebih akrab, lebih ringan tangan, dan lebih banyak tersenyum. "Seperti ada sesuatu yang berubah sejak kejadian itu," kata salah seorang warga. "Betul. Seolah kita semua diingatkan kembali bahwa persaudaraan lebih berharga daripada harta benda." Dan di pusat perubahan itu, nama Arif selalu disebut. Meski ia sendiri tidak pernah menginginkan ketenaran, tindakannya menjadi sumber inspirasi. Bocah kecil yang ia selamatkan pun sering berlari menghampirinya, memeluk kakinya dengan polos, seolah ia adalah pahlawan super dalam kehidupan nyata. Pagi itu, mentari bersinar cerah setelah berhari-hari kampung diselimuti mendung. Embun masih menempel di dedaunan, sementara udara segar bercampur dengan aroma tanah basah. Warga yang sejak kemarin sibuk membersihkan rumah masing-masing mulai menampakkan wajah lega. Air banjir telah surut, menyisakan lumpur yang menempel di jalan dan dinding rumah,
Tapi setidaknya kehidupan bisa kembali perlahan ke jalurnya. Di tengah hiruk-pikuk suara warga yang bergotong royong, Arif berdiri di depan rumahnya yang sederhana. Ia memandangi halaman yang masih kotor oleh lumpur, namun hatinya tenang. Sejak peristiwa itu, ia merasa hidupnya memiliki arti lebih. Orang-orang kini menyapanya dengan ramah, tersenyum lebar, bahkan ada yang menawarinya bantuan tanpa ia minta. "Arif," suara kecil memanggil dari kejauhan. Bocah yang ia selamatkan beberapa hari lalu berlari menghampirinya dengan kaki kecil yang belepotan lumpur. Senyum cerah tergambar di wajah polosnya. Arif berjongkok, merentangkan tangan. Bocah itu langsung memeluknya erat-erat. "Kak Arif," serunya. Arif tersenyum sambil mengusap kepala bocah itu. "Bagaimana? Sudah tidak takut lagi sama hujan?" tanyanya lembut. Bocah itu menggeleng cepat, lalu menjawab polos, "Tidak. Soalnya ada Kak Arif." Jawaban itu menusuk hati Arif. Ia tak kuasa menahan rasa haru. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya sekadar rasa lega karena telah menolong, tapi juga sebuah ikatan batin yang terbentuk tanpa disadari. Hari itu, warga sepakat mengadakan acara syukuran kecil-kecilan di balai desa. Meski hanya dengan nasi tumpeng sederhana dan lauk seadanya, semua orang berkumpul, dari anak-anak hingga orang tua. Suasana hangat menyelimuti ruangan yang penuh canda tawa. Pak Lurah berdiri di depan warga sambil memegang mikrofon tua yang suaranya berderak. "Alhamdulillah, kita semua masih diberi keselamatan. Walau banyak harta benda kita rusak, tapi yang paling penting nyawa kita selamat. Dan di tengah bencana ini, ada seorang pemuda yang telah menunjukkan keberanian luar biasa, Arif." Seketika ruangan dipenuhi tepuk tangan riuh. Arif yang duduk di pojok merasa pipinya panas karena malu. Ia tidak pernah suka jadi pusat perhatian. "Arif, mari ke depan," ujar Pak Lurah. Dengan langkah berat, Arif maju. Ia menunduk, menggaruk kepala, tak tahu harus berkata apa. Pak Lurah melanjutkan, "Kita semua tahu, kalau bukan karena keberanian Arif, mungkin hari ini kita tidak bisa duduk bersama dengan senyum lengkap. Ada seorang anak kecil yang nyawanya hampir hilang, tapi Arif mempertaruhkan dirinya demi menolong. Itulah teladan sejati." Suasana hening sejenak, lalu pecah oleh tepuk tangan yang lebih meriah. Beberapa ibu bahkan meneteskan air mata. Ibu bocah kecil itu tak henti-hentinya mengusap pipinya dengan tisu, memeluk anaknya erat. Arif menelan ludah, lalu mengambil mikrofon. Suaranya bergetar. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Tidak ada yang istimewa. Saya yakin, kalau ada orang lain di posisi saya, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Karena kita ini keluarga besar di kampung ini. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Kata-kata sederhana itu membuat suasana semakin haru. Beberapa orang menunduk, berdoa dalam hati, sementara anak-anak menatap Arif dengan kagum. Sejak hari itu, pandangan warga terhadap Arif berubah total. Ia yang dulunya hanya dikenal sebagai pemuda serabutan yang sering bekerja dari satu proyek ke proyek lain, kini dihormati. Setiap kali ia lewat, orang-orang menyapanya dengan senyum tulus. "Arif, mampir makan dulu," teriak seorang ibu dari teras rumah. "Kalau butuh tenaga untuk bersihin rumah, panggil saja, Rif," kata seorang bapak sambil melambaikan tangan. Arif tersenyum dan mengangguk. Ia merasa kehangatan itu bukan karena dirinya hebat, tapi karena warga kini lebih menyadari pentingnya saling peduli. Yang paling membekas adalah perubahan pada bocah kecil itu. Setiap hari, bocah itu selalu mencari Arif, seolah ia menemukan sosok kakak atau bahkan pahlawan dalam hidupnya. Mereka sering bermain bersama, dan Arif mengajarinya hal-hal kecil seperti menggambar atau mewarnai. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Arif duduk di tepi sawah yang mulai kembali hijau. Bocah kecil itu duduk di sampingnya, memegang layang-layang buatan sendiri. "Kak Arif," tanya bocah itu tiba-tiba, "kenapa kakak mau menolong aku waktu itu? Padahal kakak bisa hanyut juga." Arif terdiam sejenak. Angin sore berhembus, membuat daun padi bergoyang pelan. Ia menoleh ke bocah itu dan berkata,
Karena hidupmu berharga. Setiap nyawa berharga. Kalau aku diam saja, mungkin aku akan menyesal seumur hidup. Lagi pula, kakak tidak mau melihat seorang anak sekecil kamu hilang begitu saja." Bocah itu menatapnya dengan mata bulat, lalu tersenyum. "Kalau aku besar nanti, aku juga mau seperti Kak Arif." Hati Arif bergetar. Ia menyadari, apa yang ia lakukan bukan hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menanamkan benih inspirasi pada generasi kecil. Beberapa minggu kemudian, kampung benar-benar pulih. Warga kembali beraktivitas normal, sawah-sawah digarap, pasar kembali ramai, dan anak-anak berlari riang di jalan desa. Namun, cerita tentang keberanian Arif tetap hidup. Orang-orang luar kampung yang mendengar kisah itu sering datang sekadar ingin tahu siapa pemuda sederhana yang berani melawan derasnya banjir demi seorang bocah kecil. Ada yang menulis kisahnya di media lokal, ada pula yang menceritakannya di forum-forum desa. Meski begitu, Arif tetap hidup sederhana. Ia tidak berubah menjadi seseorang yang tinggi hati. Ia tetap bekerja keras, membantu warga, dan tersenyum setiap kali orang memanggil namanya. Pada suatu malam, ketika suasana kampung sunyi, Arif duduk di beranda rumahnya. Langit penuh bintang, angin berhembus lembut. Ia mengingat kembali momen ketika ia mendengar tangisan bocah itu, momen ketika ia terjun ke arus deras, momen ketika ia berhasil mengangkat tubuh mungil itu ke pelukan ibunya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan air mata sedih, melainkan rasa syukur. Ia sadar, hidupnya kini punya makna. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya lirih. Dan di saat itu juga, bocah kecil itu berlari ke arah rumahnya, memanggil dengan suara nyaring, "Kak Arif! Kak Arif!" Arif tersenyum, menghapus air matanya, lalu berdiri menyambut. Dalam dirinya, ia tahu, cerita ini akan selalu menjadi bagian yang tak terlupakan. Bukan hanya tentang menyelamatkan seorang bocah kecil dari banjir, tapi tentang bagaimana satu tindakan tulus bisa menyentuh hati semua orang, mengubah pandangan, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Selesai.